Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Pada hari ini saya bersama dua rekan CGP yang lain, yaitu Bu Lia Fatina dan Ibu Yuliha, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktik kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, pada kesempatan hari ini saya Nur Hasanah akan berperan sebagai observer atau pengamat atas praktik kucing yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yuliha sebagai coach dan Ibu Lia Fatina sebagai kunci. Baik, berikut akan saya bacakan profil dari masing-masing. Yang pertama, peran observer atau pengamat. Nama lengkap, Nur Hasanah, unit kerja SMP Negeri 2 Tirto, mengajar mapel IPS kelas 7 dan 9, merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dengan fasilitator Ibu Nurul Fitria dan pengajar praktik Bapak Kusnoto. Kemudian yang kedua, peran coach. Nama lengkap Ibu Yuliha, unit kerja TK Muslimat Curug Tirto, mengajar mapel guru kelas TK, merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dengan fasilitator Ibu Nurul Fitria dan pengajar praktik Ibu Martini. Selanjutnya yang ketiga, peran kucing. Nama lengkap Ibu Lia Fatina, unit kerja SMPN 03 Tirto, mengajar matematika kelas 7, 8, dan 9, merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan dengan pengajar fasilitator Ibu Nurul Fitria dan pengajar praktik Bapak Kusnoto. Nah, adapun topik atau kasus yang akan dipraktekkan pada diskusi kucing nanti adalah tentang mengatasi murid-murid yang kurang tertarik dalam pembelajaran, khususnya ketika mereka tidak suka disuruh membaca sumber belajar dan tidak suka melakukan presentasi pada saat berdiskusi. Baiklah, mari kita ikuti bersama praktek kucing oleh Ibu Yuliha dan Ibu Lia Fatina. Terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Dalam hal ini saya berperan sebagai observer dan Ibu Yuliha sebagai coach serta Ibu Lia Fatina sebagai kunci. Hari ini saya akan melakukan observasi pada praktik kucing yang akan dilaksanakan oleh Bu Yuliha dan Bu Lia Fatina. Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Yuliha dan Ibu Lia Fatina sudah bersedia mempraktekkan kucing pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Ibu Yuliha sebagai coach. Siap Ibu? Siap, Bu Nur. Pertanyaan yang pertama ya, Bu Yuliha. Ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam diskusi kucing hari ini, Bu? Baik, Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kompetensi coaching yang akan dikembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif
semua permasalahan yang diceritakan oleh Kuci. Oke, saya lanjut pertanyaan yang kedua. Observasi yang secara aktif dan spesifik akan diamati, terutama pada kompetensi apa, Bu? Observasinya terutama pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kuci. Ya. Dan berikut ini pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Iya. Apa indikator keberhasilan yang diharapkan dari diskusi kucing pada hari ini? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Berarti solusi pada permasalahan Kuci ya, Bu? Iya, betul, Bu Nur. Ya. Semoga dari diskusi antara Coach dan Kuci pada hari ini dapat menemukan solusi yang dapat mempermudah langkah-langkah Kuci selanjutnya. Baiklah, selanjutnya waktu saya berikan kepada Bu Yuliha dan Bu Lia Fatina untuk melakukan kucing dan kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu banyak Nur. Bu Nur Hasanah. Oke, terima kasih banyak Bu Nur yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Mari kita mulai sekarang ya Bu Lia Fatina. Ya, siap. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Lagi sibuk apa ini ya? Kok sepertinya saya perhatikan dari tadi membuka-buka kertas hasil pekerjaan siswa, tapi hanya dibolak-balik saja, tidak diapa-apakan. Kenapa, Bu? Kebetulan sekali nih Bu Yuli datang ke sini menemui saya ya. Saya itu sudah lama sekali pengen ngobrol dengan Bu Yuli. Tapi sepertinya saya perhatikan Bu Yuli itu kok sedang sibuk ya, Bu? Maaf banget ya Bu Lia, sampai-sampai saya tidak sadar kalau ada teman yang sedang membutuhkan saya. Nah, sekarang kan kita sudah ketemu. Kira-kira apa tujuannya Bu Lia yang diharapkan dari obrolan kita ini, Bu? Harapannya ya Bu Yuliha, saya itu dari obrolan hari ini ada pencerahan. Syukur-syukur nantinya itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oke, Bu Lia ingin nanti obrolan kita kali ini mendapatkan pencerahan atau bisa sampai solusi dari masalah yang sedang Bu Lia hadapi. Nah, sekarang coba ceritakan apa masalahnya Bu Lia. Terima kasih Bu Yuli. Begini Bu Yuli, kemarin itu saat saya mengajar kelas 8A pada materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Itu ketika di bagian akhir pembelajaran, saat bagian refleksi pembelajaran, saya itu biasa bertanya kepada murid, apakah mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Nah, ternyata jawaban mereka itu di luar pemikiran saya, Bu Yuliha. Ternyata mereka menjawab sebagian besar itu tidak menyukai pelajaran yang tadi dilaksanakan. Paling itu hanya sepertiga saja itu yang menyukai pembelajaran saya, yang menjawab bahwa mereka menyukai pembelajaran saya. Lah itu yang menjadikan saya sampai sekarang itu kok kepikiran Bu Yul. Oh, kira-kira apa ya Bu penyebabnya mereka tidak suka pembelajaran hari itu, Bu? Lah itu setelah saya tanya lebih lanjut ke anak-anak, kenapa kok sampai mereka itu tidak menyukai pembelajaran hari ini? Apa penyebabnya anak-anak?
Ternyata mereka yang tadinya menjawab tidak menyukai ini kemudian melanjutkan alasannya ya. Mereka itu tidak suka karena saya meminta mereka untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum saya memulai diskusi atau pembelajaran. Dan selain itu juga mereka itu ternyata tidak menyukai ketika pada akhir sesi diskusi kelompok itu saya meminta mereka untuk presentasi di depan kelas. Nah itu Bu Yuli, ternyata itu penyebabnya dua hal ini Bu Yul. Oh, kalau boleh saya menyimpulkan, jadi pada pembelajaran Bulia dilaksanakan melalui diskusi kelompok. Ternyata para siswa tidak suka jika disuruh membaca materi dan melakukan presentasi. Begitu ya, Bulia? Iya Bu Yul. Jadi kan pada awalnya itu yang tadi saya tanyakan ke anak, jawabannya begitu yang saya dengar dari anak. Padahal kan maksud saya memberikan tugas kepada mereka untuk membaca materi terlebih dahulu di awal pembelajaran itu supaya mereka itu kan bisa menemukan sendiri apa-apa yang sudah mereka pahami dari yang mereka baca tersebut dan apa yang belum mereka pahami, kemudian akhirnya mereka bisa membuat pertanyaan. Dan maksud saya memberikan mereka kesempatan untuk presentasi di depan kelas itu kan juga untuk supaya mereka itu berlatih rasa percaya dirinya di depan kelas, kemudian bisa berkolaborasi dengan temannya, mengkomunikasikan apa yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari. Kemudian akhirnya kan pengetahuan mereka dengan temannya bisa saling melengkapi. Begitu maksud saya, Bu Yul. Iya, saya sepakat sekali dengan Bulia. Yang tadi Bulia sampaikan itu, kalau boleh saya tahu, apa yang kemarin Bulia persiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 8A tersebut, Bu? Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar ya, Bu Yuli ya. Kemarin itu dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 8A, saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka berdasarkan kesiapan belajar. Yang sudah saya lakukan adalah melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian dari hasil identifikasi kesiapan hasil belajar tersebut, saya membagi siswa kelas 8A menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu kemudian saya memberikan LKPD yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok. Juga saya menyediakan sumber belajar yang berbeda-beda pula kepada masing-masing kelompok tersebut, Bu Yuli. Kalau boleh diceritakan, sumber belajar apa lagi yang Bulia persiapkan ketika mereka berdiskusi kelompok yang kira-kira berhubungan dengan aktivitas membaca, Bu? Dengan aktivitas membaca ya, Bu Yuli ya. Berarti sepertinya itu ada LKPD, terus ada buku paket, kemudian juga ada rangkuman materi. Ada 3 ini Bu Yuli kemarin yang saya gunakan. Nah, kira-kira dari ketiga sumber belajar tersebut yang menjadikan siswa tidak tertarik itu yang apa, Bu? Sepertinya dari buku paket mungkin ya, dan rangkuman materi yang saya berikan mungkin ya Bu Yulia. Jadi menurut Bulia, tampilan bacaan yang ada dalam buku paket dan rangkuman materi yang sudah Bulia siapkan menjadikan siswa itu menjadi kurang tertarik untuk membaca. Begitukah, Bu? Iya Bu, seperti itu yang saya rasakan dan saya amati dari murid-murid saya itu kemarin.
Oke, sekarang kalau mengenai presentasi, kira-kira apa yang menjadikan siswa itu menjadi tidak tertarik jika mereka disuruh presentasi, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, sepertinya mereka itu rasa percaya dirinya kurang, Bu Yuli, murid-murid saya ini. Kalau mereka itu saya minta untuk tampil di depan teman-teman mereka. Begitu Bu Yuli kelihatannya yang saya perhatikan dari murid-murid saya. Bu Lia berarti luar biasa. Sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 8A berdasarkan kesiapan belajar mereka. Selain itu, apakah Bu Lia terbesit ide untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara yang lain dalam rangka menumbuhkan ketertarikan siswa untuk membaca, Bu? Benar sekali ini Bu Yuli. Sepertinya ini saya perlu mencari tahu ya tentang gaya belajar siswa kelas 8A sepertinya ini Bu Yuli. Agar saya itu dapat menyiapkan sumber belajar ya yang sesuai dengan gaya belajar mereka supaya mereka itu tertarik, tetap mau membaca dan mau mengikuti pembelajaran saya. Sepertinya begitu ya Bu Yuli ya. Ya, terus kira-kira bagaimana caranya Bu Lia itu untuk mengetahui gaya belajar siswa kelas 8A? Instrumen seperti apa yang akan Bu Lia gunakan, Bu? Begini Bu Yuli, saya jadi ingat ini. Pada awal tahun pelajaran, saya itu pernah ngobrol dengan Pak Danu. Pak Danu ini beliau adalah guru BK. Beliau pernah cerita kepada saya bahwa beliau akan mendata siswa kelas 7 sampai kelas 9 berkaitan dengan gaya belajar mereka. Nah, mudah-mudahan ini ya Bu Yuli ya, Pak Danu itu sudah mengambil datanya. Jadi kan nanti saya bisa memakai data beliau, meminta data dari beliau untuk saya gunakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Seandainya pun belum, nanti saya bisa meminjam instrumen dari beliau, kemudian saya gunakan instrumen tersebut untuk saya ambil datanya di kelas 8A Bu Yuli. Wah, luar biasa sekali Bu Lia. Semoga Pak Danu sudah melaksanakan dan merekap hasilnya ya Bu. Jadi Bu Lia tinggal menggunakannya data tersebut. Amin, semoga saja ya Bu Yuli ya. Ya, terus mengenai presentasi Bu, kira-kira ada cara lain apa tidak ya Bu, yang sekiranya membuat siswa bisa menyampaikan ide atau jawaban yang mereka itu tanpa mereka harus berdiri di depan kelas begitu Bu? Saya jadi ingat ini juga Bu Yuli. Waktu itu saya pernah melihat guru IPA mengajar. Guru IPA mengajar itu dia menggunakan kunjung karya. Menggunakan kunjung karya. Nah, ini sepertinya bisa ini saya gunakan untuk menggantikan supaya siswa saya itu tidak harus presentasi di depan kelas. Apa yang menjadikan Bu Lia berpikir bahwa kunjung karya bisa diterapkan untuk siswa kelas 8A tersebut, Bu? Ya, begini Bu Yuli, yang saya pahami bahwa dengan kunjung karya ini kan murid-murid saya berarti tidak perlu berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman mereka. Tetapi mereka itu dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan di kelompoknya masing-masing, kemudian ada kelompok yang berkunjung ke kelompoknya. Nah, nanti prosesnya berarti seperti tanya jawab biasa seperti ini Bu Yuli. Begitu. Nah, kira-kira
Kapan Bu Lia akan menemui Pak Danu untuk ngobrol nih tentang gaya belajar siswa di kelas 8A tersebut, Bu? Saya jadi bersemangat ini Bu Yuli. Besok di sekolah saya akan langsung menemui Pak Danu. Mudah-mudahan beliau memiliki data yang saya butuhkan. Begitu Bu Yuli. Oke, terus kira-kira yang akan Bu Lia lakukan jika data tentang gaya belajar siswa kelas 8A sudah Bu Lia peroleh? Tentunya saya akan berusaha membuat modul ajar dan melaksanakan pembelajaran menyesuaikan gaya belajar siswa kelas 8A ini Bu Yuli. Kapan kira-kira Bu Lia akan memulai rencana ini, Bu? Nah, jika besok hari Senin saya bisa memperoleh data hasil belajar siswa kelas 8A dari Pak Danu, maka saya bisa memulai di hari Rabu untuk membuat modul ajar dan menyiapkan sumber belajar yang dibutuhkan. Terus terkait dengan kunjung karya, apa yang perlu Bu Lia siapkan supaya dapat berjalan lancar? Terkait kunjung karya ya, sepertinya saya ini perlu membuat kesepakatan dengan siswa di awal pembelajaran. Karena yang saya perhatikan kalau kunjung karya itu kelasnya itu nanti akan ramai sekali. Jadi kan karena semua anak itu kan keluar dari meja masing-masing ya, berarti perlu kesepakatan dengan siswa supaya mereka itu bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, tidak hanya sekedar berjalan-jalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Sepertinya itu Bu Yuli. Ya, saya sepakat dengan Bu Lia. Baiklah Bu Lia, nggak terasa sudah 15 menit kita ngobrol ya Bu. Kira-kira apa yang Bu Lia sudah peroleh dari obrolan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah Bu Yuli, saya memperoleh banyak sekali pencerahan ini dan juga sepertinya sampai solusi dari masalah yang sekarang ini sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Yuli ya. Ya, sama-sama Bu Lia. Alhamdulillah. Minggu depan cerita lagi ya Bu Lia. Bagaimana kelanjutannya tentang siswa, kisah-kisah siswa 8A tersebut. Semoga dapat cerita yang baru lagi dari Bu Lia. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Ya, nampaknya asik sekali ini ya pembicaraannya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Yuliha yang sudah berperan sebagai coach dan Bu Lia Fatina sebagai coach. Nah, dari hasil pengamatan saya pada praktek coaching yang tadi dilaksanakan itu sudah sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sepertinya enjoy sekali dalam menikmati peran masing-masing. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Yuliha selaku coach. Ya, begini Bu Yuliha, apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching pada hari ini? terima kasih. Indikator keberhasilan diskusi pada hari ini yaitu Bu Lia Fatina sebagai Kuci dapat menyusun rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas permasalahan kekhawatiran muridnya dalam tugas tadi tugas apa ya? Tugas itu apa membaca, tidak mau membaca, betul sekali. Tidak mau membaca tugas tersebut yang karena tadi Bu Lia malu untuk presentasi. alami untuk presentasi dan kurang percaya dirinya murid-murid 8A tersebut. Betul. Nah, dari hasil observasi yang saya amati yaitu fokus pada kompetensi keterampilan coaching. Bu Lia Fatina saya amati sudah bagus dan juga fokus pada rencana aksi sebagai coaching. Selanjutnya rencana ke depan yang akan dikembangkan apa ya Bu?
Selain kompetensi mendengarkan aktif, kedepannya lagi saya berencana akan mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu mengarahkan Kuci untuk terus mengembangkan dan menggali potensinya di dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Bu. Begitu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yuliha dan Bu Lia Fatina yang sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita sebagai pendidik dalam rangka mengantarkan murid-murid kita menuju suatu kebahagiaan dan keselamatan. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.